saya akan menjelaskan apa itu konsep esai. Esai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu karangan prosa yang menjelaskan suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang si penulisnya, atau lebih ringkasnya suatu bentuk tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari si penulis tentang subjek tertentu. Kalau kita berbicara terkait esai, berarti kita juga berbicara terkait tulisan populer. Kenapa? Karena maksud dari tulisan populer ini berarti kita tidak berbicara terkait tulisan yang pertama itu akademik, kedua reportase, dan yang ketiga laporan birokrasi. Perkenalkan, nama saya Yopi Saputra, MPM 204210244. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep esai yang telah dijelaskan oleh teman saya. Karena esai ini ditunjukkan kepada pembaca halayak umum, jadi tulisan esai atau tulisan populer ini ditunjukkan kepada pembaca yang tidak spesialis. Meskipun terkadang di dalamnya esai bisa bersifat ilmiah atau tulisan yang sangat mendalam. Untuk itu, jadi cara menulisnya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga apabila terdapat istilah-istilah ilmiah, teknis maupun spesifik, biasanya diganti dengan istilah-istilah yang lebih umum dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Frimansyah dari Agribisnis kelas B, NPM 204210161. Ingin menjelaskan tentang syarat-syarat penulisan sebuah esai. Yang kita ketahui ada 3, yakni 1. Pendahuluan yang berisi tentang mengapa esai tersebut ditulis oleh sang penulis. Yang kedua, tentang bagian isi yang berisi tentang permasalahan suatu peristiwa yang dijelaskan secara rinci dan jelas menurut sudut pandang sang penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sahrudin Rahab, NPM 204210149, Prodi Agribisnis B. Saya di sini akan menyampaikan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat penulisan esai. Adapun syarat-syarat penulisan esai ialah bagian yang terakhir dan sine qua non pada sebuah karya esai ialah penutur. Bagian epilog ini berisi tentang konstitusi dan holistik pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat di dalam karya tulis esai ini. Di dalam epilog ini diberikan tambahan informasi atau data yang diambil oleh penulis buat melengkapi karya tulis esai yang disajikannya tersebut. Perkenalkan, nama saya Wifrinda Halawa. Di sini saya akan membahas cara membuat esai sederhana. Yang pertama, menentukan tema. Dalam membuat esai, menentukan tema sangat penting. Apabila tema tidak ditentukan secara spesifik, maka tulisan tersebut tidak tahu arahnya kemana. Yang kedua, membuat outline atau garis besar ide yang membahas. Dengan membuat outline, kita dapat meletakkan ide-ide tentang topik dalam naskah dalam sebuah format yang terorganisasi, kemudian menulis garis besar ide tentang topik yang dimaksud. Yang ketiga, menulis pendapat. Kita sebagai pembuat esai, kita harus dapat menulis kalimat yang singkat dan jelas, agar mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Pratama Ramadan. Saya akan menjelaskan cara-cara membuat esai sederhana yang keempat, yakni membuat tubuh esai, mulai dari memilah poin-poin penting yang akan dibahas, kemudian membuat subtema pembahasan agar pembaca lebih mudah memahami esai yang kita buat. Yang kelima, membuat paragraf pertama itu sifatnya sebagai pendahuluan. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Ini sangat penting karena untuk membentuk opini pembaca kita harus menyertakan kesimpulan kita sebagai penulisnya. While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke, Biggie smoke for mayor, the rock slayer.